Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Rona Tumiur Maulice Simorangkir, serta hadiran sekalian yang berbahagia. Kami kelompok 1 dari Universitas Mercu Buana dengan hormat mempersembahkan presentasi yang berjudul Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Asia dengan studi kasus komparatif Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. Anggota kelompok dari kami yaitu Nida Ul Hikmah, Siti Nurkhalizah, Nur Azizah, Luciana Fitriani, Delviano Ardi Saputra, Eka Pratiwi, dan Amanda Ulia Putri. Izinkan kami untuk memulai memaparkan materi. Mari kita mulai dari Malaysia. Di Malaysia, CSR berkembang karena adanya tuntutan ekspor internasional dan dorongan regulasi pemerintah. Banyak perusahaan didorong untuk membuat laporan keberlanjutan serta meningkatkan praktik sosial dan lingkungan. Namun, penerapan CSR di Malaysia masih cenderung bersifat filantropi. Artinya, perusahaan lebih fokus pada kegiatan amal dan belum sepenuhnya menyentuh isu-isu mendasar seperti hak kerja dan standar lingkungan yang ketat. Studi kasus yang sangat dikenal adalah Sime Darby Plantation, salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2020, perusahaan ini terkena larangan impor oleh Amerika Serikat akibat dugaan kerja paksa terhadap pekerja migran. Kasus ini menunjukkan bahwa laporan CSR saja tidak cukup jika praktik internasional perusahaan tidak benar-benar etis. Setelah larangan diberlakukan, Sime Darby melakukan audit independen, memberikan kompensasi kepada pekerja, dan memperbaiki sistem rekrutmen. Perusahaan ini membuahkan hasil dan larangan impor akhirnya dicabut pada tahun 2023. Kasus Sime Darby menjadi bukti bahwa komitmen CSR yang sangat nyata mempengaruhi reputasi dan akses pasar internasional. Sekarang kita beralih ke Cina. CSR di Cina berkembang seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi. Pemerintah Cina mulai memperketat regulasi lingkungan dan mendorong perusahaan untuk lebih terbuka. Namun di balik perusahaan, terutama perusahaan milik negara, CSR terkadang masih menjadi formalitas atau hanya alat untuk membangun citra positif. Salah satu kasus terbesarnya adalah Luckin Coffee, pesaing utama Starbucks di Cina. Pada tahun 2020, perusahaan ini ketahuan memalsukan lebih dari 310 juta dolar Amerika Serikat pendapatan untuk menunjukkan pertumbuhan yang tidak nyata. Akibatnya, saham mereka anjlok, perusahaan dikeluarkan dari Nasdaq, dan manajemen utama diberhentikan. Setelah skandal tersebut, Luckin Coffee mengambil langkah-langkah pemulihan, seperti memperkuat kepatuhan, meningkatkan sistem pelaporan, dan menyelesaikan berbagai tuntutan hukum. Menariknya, berkat strategi bisnis yang kuat, perusahaan ini kembali bangkit dan mendominasi pasar kopi Cina pada tahun 2023. Dari sini kita belajar bahwa CSR bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kejujuran dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke Singapura. CSR di Singapura berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Pada awalnya, perusahaan di Singapura kurang aktif dalam CSR karena banyaknya pelayanan sosial yang sudah ditangani oleh pemerintah. Namun, sejak tahun 2000-an, perusahaan mulai menjadikan CSR sebagai bagian penting dari strategi bisnis. Pemerintah turut mendukung lewat pembentukan National Tripartite Initiative on CSR dan Global Compact Network Singapura. Pada tahun 2016, Bursa Singapura mewajibkan semua perusahaan terdaftar untuk membuat laporan berkelanjutan yang semakin memperkuat praktik ESG. Salah satu contoh terbaik berasal dari kasus Singtel, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara ini. Sejak 2014, Singtel mengubah pendekatan CSR-nya dari sekedar kegiatan amal menjadi strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan bisnis inti. Program Singtel Touching Life Fund berhasil mengumpulkan jutaan dolar untuk lembaga sosial, dan perusahaan ini aktif melakukan program sukarelawan ke luar negeri. Singtel membuktikan bahwa CSR bisa menjadi sumber nilai jangka panjang, bukan beban biaya. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Jepang. Berbeda dengan negara lainnya,
CSR di Jepang sudah berakar kuat dalam nilai budaya masyarakat. Konsep kyoi, kwestensi, serta ikigai, tujuan hidup, mendorong perusahaan Jepang untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan. Praktik monozukuri atau dedikasi terhadap kualitas sudah lama menjadi dasar etika bisnis perusahaan-perusahaan Jepang. Perusahaan besar seperti Toyota dan Panasonic dikenal sebagai pelopor teknologi ramah lingkungan. Namun, globalisasi mendorong perusahaan Jepang untuk menyesuaikan standar CSR mereka dengan kerangka internasional seperti ESG dan SDGs, sehingga pelaporan dan tata kelola menjadi lebih transparan. Studi kasus yang menarik datang dari Ajinomoto, perusahaan makanan terkemuka asal Jepang. Ajinomoto menerapkan CSR berdasarkan Standar Global Reporting Initiative atau GRI. Fokus mereka mencakup keberlanjutan lingkungan, isu kesehatan masyarakat, dan tata kelola perusahaan yang transparan. Meski sempat mengalami penurunan penjualan selama pandemi COVID-19, integrasi CSR yang kuat justru mendongkrak peningkatan keuntungan operasional. Perusahaan ini juga aktif mendukung SDGs, melakukan pengurangan limbah, keamanan pangan, serta penurunan emisi karbon di fasilitas produksinya. Ajinomoto membuktikan bahwa CSR dapat menjadi kekuatan strategis untuk pertumbuhan bisnis sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekarang, mari kita lihat persamaan dan perbedaan CSR di keempat negara ini. Dari sisi persamaan, semua negara mengalami pergeseran dari kegiatan filantropi menuju strategi bisnis berkelanjutan. Tekanan global, kebutuhan menjaga reputasi, serta tuntutan investor membuat perusahaan semakin transparan dalam pelaporan keberlanjutan. CSR kini dipahami sebagai bagian dari hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan, serta cara meningkatkan daya saing global melalui inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat. Namun, perbedaannya cukup jelas. Malaysia masih dalam tahap transisi, dengan CSR yang seringkali berfokus pada kegiatan sosial. Singapura tampil paling progresif dalam pelaporan keberlanjutan karena dorongan bursa saham dan kolaborasi lintas pihak. Jepang memiliki pendekatan yang sangat dipengaruhi nilai budaya dan moral. Sementara Cina, meski berkembang cepat, masih menghadapi tantangan kualitas pelaporan karena pendekatan yang cenderung top-down. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR di Asia terus berkembang menuju praktik yang lebih matang dan strategis. Berbagai studi kasus dari Sime Delphi Plantation, Luckin Coffee, Singtel, hingga Ajinomoto menunjukkan bahwa keberhasilan CSR tidak hanya bergantung pada program sosial, tetapi juga pada integritas, perlindungan pekerja, transparansi, dan keberanian perusahaan untuk berubah. CSR bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Demikianlah paparan lengkap dari kelompok 1 yang terdiri atas Nidaul Hikmah, Siti Nurkhalizah, Nur Azizah, Luciana Fitriani, Delviana Adisa Putra, Eka Pratiwi, dan Amanda Wulia Putri. Kami ucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dengan hormat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman semua?